kita orang berunding, orang-orang yang tokoh-tokoh konteks berunding, kalau gitu jangan, kalau konteks dianggap itu adalah tempat ibadah apa tradisi Cina, maka disebut Tridharma tadi. Karena memang unsur konteks itu biasanya ada 3 unsur tadi, Buddha, Konghucu, sama Tao ya. Makanya yang disebut Tridharma sama tadi kaitannya dengan tadi itu. Jadi Buddha, Konghucu, dan Tao. Meskipun mungkin ada konteks yang diutamakan apa, diutamakan terserah, tapi tetap orang yang masuk konteks dia baik Konghucu, baik Buddha, baik Tao tetap bisa menerima itunya. Tergantung, kadang-kadang kan organisasi bisa mengatur ini diutamakan ini tergantung umatnya. Ya, contohnya kalau di Tuban ini, kira-kira setelah itu kita adakan zaman saya masih ya sudah itu saya di sini tahun berapa itu mengutamakan kalau gitu ajarannya apa, kita hubungi ternyata yang bisa menerima, yang bisa saya datangkan tuh Konghucu. Jadi Konghucu saya dulu ajakan dulu di sini gitu. Terus sisa kita buat 3-4. Jadi Konghucu juga kita sudah buat ruangan orang-orang bisa ya bukan altar, dan juga supaya mereka entah dengan caranya sendiri bisa semacam berunding atau belajar agama dan sebagainya. Untuk yang Buddha ada siap-siapkan di sana, Konghucu di tengah, yang Tao juga begitu. Tapi ternyata nggak digunakan. Yang gunakan kebetulan ya bukan karena saya Konghucu, tapi waktu itu memang saya pikir tiga-tiganya kalau mau siap ya biar. Tentunya Konghucu yang aktif sampai sekarang, tiap Jumat diadakan kebaktian dan sebagainya. Tiap Jumat diadakan kebaktian, di ruangannya lebih diutamakan gitu. Tapi biasanya, tapi sudah saya atur dari waktu itu, saya sudah mengundang, karena saya waktu pengurus, mengundang tokoh yang buat relik itu, orang-orang ahli relik itu. Kalau nggak salah itu orang ya gitu, di daerah Tulungagung kemana gitu aslinya, di daerah sana. Tapi dia bisa, dia memang berada di setelah gambar-gambarnya kita lihatkan buku gambarnya. Jadi yang di Konghucu itu kita lihatkan riwayat lahirnya Konghucu sampai dia lengkap gitu. Terus di sana di Buddha kita buat jadi suci Waisak, jadi mulai Buddha lahir sampai Buddha menerima wahyu dan Buddha wafat. Nah di sana untuk tahu, tapi waktu itu yang tahu saya tanyakan, saya tidak tahu, harus separuh saya tidak mau, jadi cuma sebagian aja yang gambar tahu ya, itu tersampai dengan jalan gitu. Jadi memang juga ada beberapa lah di mana-mana kalau namanya perkumpulan biasanya karena sesuatu hal itu bisa pecah dan sebagainya gitu. Itu ada yang tidak. Tapi sudah saya siapkan 3 tempat. Nah, soal yang aktif Konghucu ya terus itu kebaktian aja ya. Tapi kalau soal konten terutama adalah altar utamanya ya Pancing Tikun ini atau ya. Jadi memang duluan ada itu. Ya, ceritanya kalau ada ini, saya tidak bisa membuat data ya, bukti nggak ada. Menurut cerita, jadi sebelum kami, nenek moyang kami beberapa menceritakan bahwa Kenteng ini dulunya itu dari Tambak Boyo. Tambak Boyo itu di sini sekitar 30 kilo. Ini belum sampai Rembang. Itu kejadiannya adalah pada tahun 1740 itu terjadi huru hara Tionghoa. 1740 sampai 43. Jadi di Bekasi, di mana di Betawi sana orang-orang Cina itu dianggap terlalu pro pribumi dan memusuhi Belanda. Itu kan jajahan Belanda. Jadi orang Cina yang berani itu disingkirkan loh, dicopani segala sampai pada lari. Orang-orang Cina itu lari ke sini. Jadi dari itu ke barat lah, ke timur ya, Jawa Timur ke sana. Itu katanya mereka itu naik perahu. Nah, naik perahu itu ada yang berhenti di Tambak Boyo, itu ada di situ arca utamanya ini Kongco Kongkong ini sudah ada di Tambak Boyo itu. Katanya karena khawatir kalau nanti kalah di sana diserang terus sama Belanda, dinaikkan perahu di perjalanan mau dibawa daerah timur Surabaya atau mana-mana yang aman gitu. Katanya di depan sini perahunya itu nggak jalan, berputar terus. Nah, kita kan kenal budaya Kenteng itu kan ada yang namanya kue. Jadi pecahan bambu kecil gitu nanti bisa dilihat di sana, kita lihat di foto itu dibuat kue itu tak menanyakan gitu. Nah itu katanya berhenti di sini aja, akhirnya dibuatkan di sini, terus dibuatkan bangunan dari kayu sampai sekarang. Dulunya masih gubrak gitu ya, sampai lama-lama ada yang berikan segala sampai kayu jadi di sini. Ini belum ada semua. Jadi ini yang pertama. Iya pertama, Kenteng itu ya utama itu. Sehingga pada saat saya masih kecil itu betul
Kalau saya dari rumah sana 2 kilometer ke dekat tahun-tahun itu kan 2 kilo. Kalau mau kelenteng naik becak itu orang tahu kelenteng tambak banyak. Jadi yang buat diri karena dari tambak banyak. Jadi itu kan istilah itu kan mesti ada unsurnya. Tapi data nggak ada ya. Nah itu gitu. Makanya kelenteng itu sebenarnya kan kelenteng Kuan Tinggi itu karena yang dipuja itu Kuan Intiang atau panggilannya Mbah. Kongco itu Mbah Putra, Mbah laki gitu. Jadi Mbah Eyang itu Eyang. Eyang itu maksudnya Mbah itu Kong gitu. Jadi makanya disebut Kongco. Jadi Kuan Kong itu marganya Kuan, dibagi Mbah Eyang Kuan, marga Kuan itu. Namanya Kuan Intiang. Tapi dipuja dan itu juga kelentengnya disebut Kuan Singyo, berarti kelenteng yang pemujaan utamanya adalah marga Kuan, tadi Kuan Kong, Kuan Intiang atau dipanggil Kuan Kong itu. Kong itu Mbah, jadi Mbah Eyang itu. Jadi kalau di kelenteng lain ya kalau laki ya orang tetap manggil Kongco, di sana ada Makco kalau yang di Analun itu karena perempuan gitu loh. Itu jadi bahasa itu aja. Makco itu kayak Eyang Putri, Eyang Putra gitu loh. Eyang gitu kan. Kan diri ada Maco. Maco karena perempuan utama. Itu yang pertama Maco berarti perempuan. Berarti perbedaannya itu apa? Kalau apakah sama-sama dewa? Iya dia sama dewa, cuma itu kalau wanita itu dipanggil Maco itu. Nah, karena kalau Maco ini yang di alun-alun tuh di mana-mana, hampir tiap pantai ada yang di Jawa ini. Karena dia itu diakui dulunya di sana di Cina sana disebut Dewi Samudra. Nah, orang yang merantau itu mesti bawa arca itu karena dia merasa di laut ini supaya aman gitu. Yang biar start sampai di daerah-daerah itu diturunkan di situ, disembayangi di situ. Jadi banyak sampai di Gresik segala itu mesti macam banyak gitu loh. Karena nah kalau konsep lain sendiri lagi hal-hal yang lain gitu. Tapi kalau macam itu ya bukan ada Kuan Im juga macam cuma yang pantai seringkali sama dengan sini. Nah, jadi ya biasanya kalau macam itu belakangnya tidak biar pakai kiong, angkyong gitu. Tapi artinya sama, tempat ibadah juga. Kalau dari siapa Kuan Sugio ini lebih identik ke dewa apa? Kalau Maco kan bisa ini dewa keadilan. Makanya pada saat di zaman agama Konghucu segala belum diresmikan dan kelenteng itu masih dianggap tidak matok itu kalau kita itu sumpah di pengadilan gambarnya itu karena dewa keadilan itu gambarnya gambar Kuan ini. Jadi kalau waktu sumpahnya di situ, sekarang udah Buddha, kalau itu ada kan bisa ditentukan sendiri. Tapi dulu gitu, sembahyang itu yang agamanya apa? Itu sumpah di pengadilan. Agamanya ini terus langsung sembahyang dengan itu. Karena itu jadi dewa keadilan. Berarti mungkin dari tadi apa ada sekolah berarti kayak sekolah kalau di sini tadi setiap altar kan disediakan. Dari Konghucu disediakan. Ya itu tidak sekolah peribadatan aja, jadi kayak kebaktian gitu loh. Tidak ada yang merbaik, tidak diundang rohaniwan siapa yang jadi menteri membicarakan itu dengan cara-cara yang tidak diatur. Nah, mungkin saya pernah dengar istilah itu Cengho, itu kan ada katanya Cengho juga. Cengho ada, di sini enggak, tapi Cengho itu yang utama di Semarang ya. Surabaya juga udah ada, saya juga waktu membangun Cengho itu saya datang juga udah. Cengho itu Laksamana Cengho itu orang Islam yang dibina. Jadi Laksamana Cengho itu kira-kira ya hampir sama dengan wali di sini tahunnya itu sekitar itu. Sekitar berapa itu? Jadi pada saat negeri Cina sana itu waktu itu dinasti urutannya Kubilai Khan ya Yen itu mereka itu pengen ya kayak sampai berkembang kemana ya ke selatan. Menurut mereka itu selatan itu dianggap semua muslim, makanya yang diundang yang disuruh maju itu sembuh karena yang bisa itu orang Tionghoa tapi dia muslim kan dianggap bisa berbahasa, omongan bahasanya bisa, jadi itu yang diundang. Nah dia itu Laksamana, memang dia itu seorang Laksamana yang ngopain perahu kapal gitu tuh di Cina sana. Jadi itu Laksamana, panggilannya itu Laksamana Cengho, itu namanya itu Cengho itu. Tapi karena di sana itu di Cina itu dia itu dianggap
orang pengawal ketiga, makanya manggil itu sampokong. Kong itu kongco tapi di kong ini, jadi dipanggil sampokong. Kalau di sana orang manggilnya itu sampokong, cenderung itu. Sampokong itu karena dia itu pengawal raja di Cina sana yang urutan 3, jadi pengawal pertama sampai ke dia itu sampokong. Ko itu pengawal, jadi sam itu 3, jadi pengawal yang nomor 3. Nah itu kalau orang-orang sana nyebut tidak mau kong, dia pakai toalang. Toalang itu orang besar. Toalang itu orang besar, jadi sampo toalang orang besar. Tapi di Indonesia bingung orang-orang, malah keliru dampo alang. Di sana gimana? Jadi sampo toalang jadi orang Semarang itu kalau dia tanya ini dampo awang gitu. Jadi kalau bahasa itu bahasa Jawa ya. iya, jadi panggilannya maksudnya gitu. Tapi dia tidak dikubur di sana. Makamnya bukan makam di sana. Yang makam itu seperti apa, kayak perahu terus yang pengen perahu terus apa, kayak nakoda gitu, meninggal di Semarang itu makamnya di situ. Terus itu kentengnya dibuat sampokong, itu dibuat di situ sekali. Tapi dia tidak sampai di kabarnya kan sampai ke Tuban juga, sampai ke ini, sampai ke mana daerah Mojopahit sana. Dia kan pendekatannya ke situ. Terus dia menghubungi itu sehingga dia bisa ngajak mengislamkan beberapa orang. Tapi pada saat itu kan hubungannya dengan Wali Songo juga dia. Jadi jamnya, waktunya itu hampir sama dengan Wali Songo itu. Berarti ada hubungan baik antara Konghucu dengan Islam dulu. Iya, jadi ada. Jadi meskipun dia memang sembuh tidak Konghucu ya, dia Muslim. Cuma kan dari sana kan mayoritasnya kan orang-orang Konghucu di sana. Jadi tetap dikirim jalan. Meskipun dikirim itu bisa dibuat cerita kalau ini adalah satu mau menjajah dulu, itu terserah nanti. Tapi kejadiannya itu gitu kan. Karena Kaisar Cina saat itu, saya lupa namanya, itu merasa Senghu ini adalah laksamana yang bisa berbahasa Arab, tadi bisa bahasa. Jadi mungkin dianggap yang selatan begitu supaya bisa koordinasi gitu. Memang benar bisa. Sampai ada masjid dan juga iya, sampai ada benar. Berarti kalau di sini itu hubungan antara Konghucu, Buddha sama Tao itu gimana kalau di Kelenteng sini? Di Kelenteng ya enggak, ya wajar-wajar aja dia sembahyang pakai caranya sendiri ya, dan itu. Jadi tapi karena kebetulan yang mau siap aktivitas itu Konghucu mengadakan aktivitas, Buddha kadang-kadang aja gitu. Ada tahu dan jarang sekali. Tapi mereka tetap datang sebenarnya dan sebagainya. Ya, kita sudah siapkan dulu tempat supaya mereka punya aktivitas tetap aktif. Biasanya berdoa dan sebagainya baru ke sana, ke Kelenteng aja. Tapi ada kaitannya apa enggak sama Konghucu, Buddha sama Tao? Dalam artian mengenai tentang Tuhan ataupun dewa atau gimana, itu ada kaitannya apa enggak? Kesamaan atau Kesamaannya itu mengenal tentang dewa. Jadi dewa itu mereka itu dari tradisi apa, legenda Cina yang menjadi tradisi. Itu yang mempengaruhi. Karena Buddha pun itu Buddha setelah dari Nepal dan India yang ke barat, ke timur mempengaruhi Cina sana. Jadi itu ada. Tahu memang ajaran orang Cina utama. Terus Konghucu itu, jadi dia ada 3 agama, makanya jadi 3 mereka. Tapi kalau di Cina sana pencar-pencar itu. kalau di Cina sendiri Iya pencar. Tapi kalau di Kelenteng ya mereka merasa punya Kelenteng sendiri, mengakui yang berkesamaan. Karena Kelenteng itu juga dibentuk tuh banyak legenda Cina yang digunakan. Legenda ini jadi bukan makanya dewa-dewa dan sebagainya itu. Tapi yang seperti dewa-dewa itu sebenarnya yang paling dominan adalah Tao. Tao yang paling mengenal dewa-dewa. Meskipun itu kan punya kan Konghucu itu kan lahir pada 551 sebelum Masehi. Makanya kalau kalian hitung paling gampang 551 sebelum Masehi. Makanya orang Cina membuat Imlek, tahun baru Imlek itu adalah 551 sebelum Masehi. Ngaturnya. Jadi kalau kamu pengen tahu sekarang Masehi tahun berapa, kalau mau tambah 551 jadi dari tahun Imlek sekarang. Jadi 2572 kalau nggak salah sekarang. 551 tambah ini berapa? 2021 berapa? 2021 ditambah 551 berapa? Berarti 2572. Ya, 2572 ini tahun terakhir. Karena ngambilnya dari orang Cina yang membuat setelah
pertama Konghucu lahir itu 551 sebelum Masehi. Makanya tahun ini ditambahkan pada tahun Masehi ini ditambah lahir sebelum pada Konghucu. Jadi tahunnya hitungnya gitu terus. Tapi karena Imlek itu sebenarnya kata-kata Imlek itu Komariah. Tahun yang ikut bulan Komariah. Oh, gini. Ya, terus itu kalau Masehi kan Tunawiyah apa itu untuk matahari. Jadi sebetulnya tahun Hijrah, tahun Saka sama tahun Imlek itu sama. Cuma katanya jadi sama, hampir sama. Dia cuma bedanya orang Cina mengejar setelah beberapa tahun itu, setelah Masehi menguasai dunia itu, orang Cina menggunakan tiap 5 bulan sekali, 5 tahun sekali ada lun 2 kali. Jadi ada tambahan bulan. Ini bulan misalnya bulan 4 saja, ditambah bulan 4 lagi. Terus pokoknya selama 5 tahun itu 2 kali lun. Makanya godakan tahunnya sama. Tapi kalau Hijrah kalah terus tambah lama, berkurang kan kurang jumlahnya. Itu berkurang dari Nazar sama Masehi. Gitu. Nah, jadi kalau yang godek pakai lun dikejar gitu, jadi mirip terus tahunnya. Jadi tetap 551 buat tambahannya jadi. Tapi dia tetap Komariah, jadi ngambilnya tahun bulan. Jadi kalau kita tanggal 15 ya mirip tuh kan. Paling selisihnya sehari. Kalau sama Hijrah itu tahunnya miripnya sehari gitu. Jadi itu karena menggunakan tahun bulan. Jadi itu sebetulnya Imlek itu tahun yang hitungnya pakai bulan. Dan Masehi itu yang Lek. Ada tahun yang menggunakan hitungan matahari gitu ya. Tapi karena Imlek itu yang menggunakan Cina, jangan lupa Imlek ya tahun baru Cina itu benar tidak benar sebenarnya tahun baru Imlek itu. Semua yang pakai bulan ya Cina tahun sama. Tapi kebiasaan itu kan sudah tidak bisa diselesaikan gitu. Apa kebiasaan apalagi di Jawa? Iya, kan melebu kan. Berarti ini perkiraan berdirinya tahun berapa? Kalau hitung dari tadi, itu berdirinya ya. Kalau itu kebenaran. Mungkin sekitar 1742-41 itu. 1742 ya? Sekitar itu karena Guru Tionghoa itu mulai 1740 di terus sampai 1743. Jadi itu kan perjalanan ribut seperti itu kan sekitar itu aja tahunnya. Meskipun tidak ada data mutlak karena dulu ini mohon maaf ya, zaman Jepang itu semua sudah banyak diratakan semua. Terus Orde Baru sendiri mohon maaf. Itu apa ya, tulisan kita Cina itu disingkirkan semua, jadi kita juga takut sendiri loh. Jadi zaman saya itu apa tak boleh wis gak apa. Itu mohon maaf, tidak ada data faktual yang tenanan itu sudah ada semua. Jadi kita cuma dari kemarin dulu ayah saya kok bilang gini begini gitu, mainnya gitu. Dulu tulisannya saya tidak boleh kok dulu. Dia disembunyikan semua tulisan yang papan tulisan Cina itu disembunyikan semua. Tapi kalau hubungan sama masyarakat Kelenteng dengan masyarakat yang lainnya di sini, kalau di Tuban paling baik, bisa tanyakan dulu. Tuban itu paling prima karena mohon maaf ya, orang sini itu kadang-kadang dulu sampai banyak tanya, itu jilbaban kok mergokan kayak mereka itu tanya di Kelenteng, memang itu kebersamaan, jadi kita tetap terima itu. Jadi dan nanti kalau itu kebetulan agak sepi, biasanya datang dia tanya-tanya di situ, dia diam situ tanya nasib kan, ya silakan. Kalau gitu dia rukun. Jadi dulu nggak ada masalah ya. Tuban ya, Tuban paling tidak ada masalah. Nah, dulu waktu rame kejadian di bakar-bakaran di mana kejadian sampai itu ya kita berjuang mempertahankan itu ya, ngopeni jangan sampai terjadi masalah itu tidak apa-apa di Tuban. Di sini itu karena memang kedekatan dengan mereka sudah dari dulu. mungkin itu Pak. Tapi apakah ada pesan buat mahasiswa sekarang? Ya mudah-mudahan itu bidangnya apa? Saya studi agama. Agama-agama, makanya kalau untuk Tuban saya kira cukup baik. Jadi masih ada selama ini nggak ada masalah, cuma tetap itu bertahan bahwa biar gimana pun yang namanya perbedaan itu kan di mana-mana ada. Tidak apa-apa perbedaan itu, tidak apa-apa itu, yang penting semua itu sebenarnya bertuhan. Soal mereka menggunakan cara gimana untuk Tuhan itu urusannya mereka, itu kan beda-beda. Kita tidak bisa cerita bahwa kita paling benar gitu. Yang penting itu kita semuanya sebetulnya kan bukan
anti Tuhan, bukan ateis, tapi jadi semua itu cuma dengan cara masing-masing. Nah, kita ini menerima, makanya di sini orang kadang-kadang tanya, itu kok orang jilbaban segala pada begini, silakan, tidak ada masalah. Mau apa dia kalau mau sini ya tanya, itu silakan aja. Oke, apa yang perlu diketahui lagi? Itu gini, siapa namanya? Nomor saya gitu, kalau kamu kurang jelas nanti saya bisa. Namanya jenengan Anjono. Nomor saya itu nanti kalau mau telepon ke nomor saya ke ada WA atau tidak 0821 403